Halo, balik lagi dengan saya Diki Sanjaya, NPM 21410020. Saya akan membahas tentang etika dan filsafat, yaitu di bab 12 ada stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi. Yang pertama-tama ada pengertian stereotip. Stereotip adalah pandangan atau cara pandang terhadap suatu kelompok sosial yang kemudian diterapkan pada setiap anggota kelompok tersebut. Stereotip seringkali muncul karena informasi yang diperoleh dari pihak kedua atau media dan cenderung disesuaikan dengan pemikiran kita. Stereotip dapat bersifat positif atau negatif, benar atau salah, serta berkaitan dengan individu atau kelompok. Contoh stereotip meliputi pandangan bahwa orang gemuk dianggap malas dan rakus, orang Arab dianggap teroris, atau polisi selalu bisa disogok dengan uang. Stereotip seringkali digunakan sebagai mekanisme pertahanan diri untuk membenarkan perasaan atau superioritas tertentu, seperti stereotip negatif terhadap orang Amerika kulit hitam yang berasal dari justifikasi perbudakan. Penyebaran stereotip dapat menyebabkan ketidakadilan sosial bagi mereka yang menjadi korban dan seringkali terkait dengan isu-isu seperti kelamin, ras, atau etnis. Stereotip juga bisa menghambat komunikasi lintas budaya karena penilaian terhadap budaya atau perilaku orang lain seringkali dilakukan dengan kacamata budaya sendiri yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketersinggungan. Selanjutnya saya membahas stereotip orang dengan orientasi seksual menyimpang. Stereotip terhadap orang dengan orientasi seksual menyimpang seperti gay dan lesbian masih sering ditemui meskipun ada upaya untuk menerima keberagaman ini dalam masyarakat. Media sejak dekade 90-an mulai menggambarkan homoseksualitas secara lebih terbuka, namun seringkali orang gay dan lesbian masih dipandang sebagai kejahatan yang tidak layak untuk berkembang. Lesbian misalnya adalah perempuan yang mencintai perempuan lain. Mereka sering dianggap aneh atau abnormal, padahal orientasi seksual mereka adalah hal yang normal bagi mereka. Stereotip ini menimbulkan perasaan tidak nyaman, cemas, dan seringkali membuat individu gay dan lesbian merasa tertekan untuk berusaha menjadi heteroseksual. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari diskriminasi ini dapat mengarah pada kesepian, depresi, dan bahkan peningkatan angka percobaan bunuh diri pada remaja gay dan lesbian. Kali ini saya akan membawakan kasus, dengan kasusnya itu ada artis yang mempunyai 3 anak yang semuanya jadi LGBT. Aktris sebut saja namanya Marcia Gay Harden terbuka mengenai orientasi seksual ketiga anaknya yang semuanya tergolong dalam komunitas LGBT. Anak sulungnya mengidentifikasi diri sebagai non-biner, anak kedua sebagai gay, dan anak bungsunya bersifat fluid. Marcia mendukung mereka dan komunitas Queen secara keseluruhan, menyatakan bahwa anak-anaknya mengajarinya banyak hal setiap hari. Dalam acara Drag Isn't Dangerous, digital fundraiser, Marcia berbicara menentang upaya anggota parlemen negara bagian yang mencoba melarang pertunjukan drag queen. Ia percaya bahwa upaya tersebut akan menambah kebencian dan ketakutan terhadap komunitas LGBT yang seharusnya dihormati. Marcia menganggap tindakan tersebut sebagai dasar dari kekuatan yang dapat menyebarkan kebencian lebih luas. Marcia memiliki 3 anak, yaitu Eulala 24 tahun dan anak kembar Julita serta Hudson 19 tahun dari pernikahannya dengan sutradara Tadeusz Sel. Nah, kali ini saya akan mengkaitkan tentang kasus tadi dengan orientasi
dengan stereotip dengan orientasi seksual menyimpang. Kasus Marcia Gay Harden dan orientasi seksual ketiga anaknya dapat dikaitkan dengan stereotip yang masih berkembang terhadap orang dengan orientasi seksual menyimpang, seperti gay dan lesbian. Meskipun ada usaha untuk menerima keberagaman ini, komunitas LGBT masih sering dipandang sebagai kejahatan atau sesuatu yang tidak wajar, sebagaimana yang masih terjadi pada sebagian masyarakat. Marcia dengan mendukung anak-anaknya yang merupakan bagian dari komunitas Queen menunjukkan perjuangan melawan pandangan stereotipikal ini. Ia berusaha untuk menunjukkan bahwa orientasi seksual seseorang, baik itu non-biner, gay, atau fluid, adalah hal yang wajar dan harus diterima. Stereotip yang menganggap orientasi seksual ini sebagai abnormal atau kejahatan dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu, seperti yang terjadi pada banyak remaja gay dan lesbian yang merasa cemas dan tertekan untuk mengubah orientasi seksual mereka, bahkan berujung pada depresi atau percobaan bunuh diri. Dalam hal ini, Marcia membela hak dan martabat komunitas LGBT dan menentang stigma yang masih ada terhadap mereka. Begitu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.